Guardiola sadar dirinya wajib bawa Manchester City juara Liga Champions. Manajer Manchester City Josep Guardiola mengakui bahwa dirinya harus bisa mempersembahkan trofi Liga Champions bagi timnya jika mau dianggap sukses. Guardiola ditunjuk menjadi manajer City sejak 2016 lalu. Namun hingga kini pria asal Spanyol tersebut selalu gagal membawa City melaju lebih jauh dari perempat final. Kesempatan terbuka di musim ini, City baru saja sukses memastikan kelolosan ke perempat final berkat kemenangan agregat 4-0 atas Borussia Mönchengladbach. Sejak tahun pertama saya tiba, mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda harus memenangkan Liga Champions. Ujar Guardiola seperti dikutip Gol Internasional. Itu selalu ada di pundak kami, tapi saya tidak khawatir tentang itu. Jika Anda pantas mendapatkannya di sepak bola, Anda lolos. Jika tidak, Anda tidak. Tambahnya, skuad City sukses meraih kemenangan dalam 24 dari 25 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Meski demikian, Guardiola mengaku tak mau membebani skuadnya dengan target terlalu muluk. Saya tidak berpikir untuk melaju ke semifinal. Saya berpikir untuk tampil bagus di leg pertama dan tampil bagus di leg kedua. Tutur Guardiola. Terlepas dari target juara Liga Champions, Guardiola mengaku sudah sangat puas dengan penampilan para pemainnya di semua kompetisi musim ini, di mana mereka tampil dominan. Saya sangat terkesan dan senang untuk para pemain kami di tahun yang sulit ini. Untuk semua orang di masyarakat, unggul 14 poin di Premier League dan di final Piala Carabao dan perempat final Liga Champions, dan akan bermain untuk mencapai semifinal Piala FA, kata Guardiola. Manchester City anggap Kylian Mbappe bukan prioritas untuk lini depan. Manchester City termasuk dalam salah satu klub besar Liga Inggris yang dapat aktif pada bursa transfer musim panas mendatang. Tim asuhan Pep Guardiola itu membutuhkan penyerang tengah baru sebagai prioritas di antara posisi lainnya. Masa depan Sergio Aguero yang belum jelas diiringi dengan inkonsistensi Gabriel Jesus. Man City dikaitkan dengan berbagai penyerang berkualitas tinggi seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun Aguero absen dalam cukup banyak laga penting akibat cedera dan COVID-19, Guardiola memutuskan untuk menjalani beberapa pertandingan tanpa menggunakan penyerang tengah murni. Saat ini Man City dikaitkan dengan beberapa nama penyerang berkualitas tinggi seperti Erling Haaland Borussia Dortmund, Romelu Lukaku Inter, dan Harry Kane Tottenham Hotspur. Kylian Mbappe PSG juga disebut masuk dalam incaran City. Namun The Athletic melaporkan bahwa City tidak menetapkan Mbappe sebagai prioritas untuk posisi penyerang tengah. Gaji tinggi yang diterima bintang muda Prancis itu setiap pekannya menjadi alasan City tidak memiliki minat yang terlalu tinggi. City juga masih berusaha untuk memperpanjang kontrak dari Kevin De Bruyne. Manajemen City mementingkan upaya untuk menjaga keberlangsungan klub dari segi pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh. Aspek finansial sudah beberapa kali membuat klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu mendapat sorotan negatif hingga pemeriksaan dari UEFA, Asosiasi Sepak Bola Eropa. Sergio Aguero mengeluh ke Manchester City. Kokoh di puncak Liga Premier, masuk ke perempat final Liga Champions dan Piala FA, dan di final Piala Liga. Semuanya berjalan sempurna untuk City musim ini. Namun tidak semuanya berjalan dengan sempurna untuk Sergio Aguero tertentu di musim ini. Pemain Argentina itu adalah legenda klub, tetapi menderita cedera dan virus corona musim ini membatasi dia untuk penampilan di semua kompetisi. Dan rasa frustasinya terlihat jelas pada Selasa malam. Aguero masuk pada menit ke-75 untuk menggantikan Bernardo Silva dengan pertandingan yang sudah diselesaikan. Namun dia tidak bisa membuat banyak kesan dan gagal mencatatkan tembakan selama pertandingan. Dan secara penuh waktu, pemain berusia 32 tahun itu tidak tampak terlalu bahagia karena minimnya kontribusi. Bahkan menurut ESPN, dia mengeluh tidak ada yang mengompar bola ke DT-nya oleh rekan satu timnya. Mereka mengklaim dia bergumam, "Mereka tidak mengoper bolaku." Laporan tersebut menambahkan bahwa Riyad Mahrez bersalah karena memilih untuk menembak alih-alih mengoper ke Aguero di penghujung pertandingan. Itu membuat Aguero merajuk di luar lapangan
seperti anak berusia 8 tahun di taman bermain sekolah. Ada banyak rumor yang mengaitkan Aguero dengan kepindahan dari Manchester di musim panas. Kontraknya berakhir pada akhir musim. Dan laporan menyatakan Presiden baru Joan Laporta tertarik untuk membawa striker ke Camp Nou dalam upaya untuk membujuk sesama Argentina Lionel Messi untuk tetap tinggal. Tapi tampaknya karir City-nya yang luar biasa bisa segera berakhir dengan upaya meraih quadruple bukanlah cara yang buruk untuk pergi. Alasan Erling Haaland harus gabung Man City. Erling Haaland saat ini tengah menjadi pemain favorit dalam pasar transfer pemain di Eropa. Berbagai sumber melaporkan bahwa striker Borussia Dortmund itu banyak diincar klub-klub top di benua biru. Maklum, pemain asal Norwegia itu telah menjelma sebagai striker mematikan walau usianya baru 20 tahun. Manchester City dan Manchester United adalah dua dari sekian klub yang menjadi peminat Haaland. Soal persaingan derby Manchester untuk Haaland ini, Andy Cole punya pandangannya. Menurut dia, The Citizen lebih unggul. Andy Cole menilai untuk mendapatkan pemain sehebat Haaland, raihan trofi adalah kunci utama. Mantan pemain timnas Inggris itu melihat Man United sulit menawarkan trofi. Sedangkan pasukan City arahan Pep Guardiola cenderung bisa melakukannya. Untuk membuat orang-orang ini datang, Haaland misalnya, Anda harus membujuk mereka dengan sesuatu. Kata Cole, Anda harus memikat mereka dengan kemungkinan memenangkan trofi atau bakal kalah langkah. Andy Cole yang pernah membela Man United dan Man City mengklaim kubu Manchester merah terlihat tidak seksi lagi di mata para pemain top. Sebab performa setan merah belum sebagus seperti era Sir Alex Ferguson. Alhasil tim yang saat ini dilatih oleh Gunnar Solskjaer itu pun sangat jarang mendapat trofi. Kami sedang membicarakannya 2021 sekarang. Apakah semua orang ingin pergi ke United sekarang? Saya tidak yakin. Semua orang menginginkannya sekarang. Tuturnya menjelaskan. Pemain Manchester City mana yang harus memenangkan pemain terbaik Liga Inggris? Ada banyak kandidat di seluruh skuad dan mungkin jarang bagi City, terutama di tahun-tahun pasca Vincent Kompany, bahwa beberapa pemain yang menonjol ini adalah para bek. Pemenang penghargaan City sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, termasuk Kevin De Bruyne yang memenangkan Premier League Player of the Season dan Player of the Year pada tahun 2020. Raheem Sterling yang memenangkan Football Writer Association Player of the Year pada tahun 2019. Tetapi terlepas dari kualitas lanjutan, ada pemain lain yang mungkin di depan mereka dalam urutan kekuasaan musim ini. Ruben Dias bersama John Stone, pemain baru Dias telah membentuk salah satu kemitraan bek tengah paling andal yang pernah dilihat City di bawah Pep Guardiola. Joao Cancelo, Alexander Zinchenko, dan Kyle Walker telah memainkan peran mereka. Tetapi Cancelo telah menjadi pemain andalan untuk taktik baru ini berkat kemampuannya bermain di kanan dan kiri dan memiliki alasan kuat untuk menjadi MVP City musim ini. Phil Foden, Guardiola telah mengoceh tentang Phil Foden untuk beberapa waktu, tetapi selalu ada kekhawatiran bahwa dia mungkin tidak mendapatkan menit-menit yang pantas dia dapatkan, mengingat sederet bintang di jajaran City. Bisa dikatakan bahwa Foden telah mengambil tempat David Silva di squad, tetapi pemain Inggris itu telah menjadi playmaker serbaguna daripada pengganti langsung pemain Spanyol itu, Ilkay Gundogan. Gelandang manapun yang berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak untuk pemimpin Liga Premier pada tahap musim ini pasti menjadi pemain yang menonjol di divisi tersebut. Bahwa Gundogan bukan pelapor yang jelas untuk penghargaan semacam itu, karena kualitas yang dimiliki